سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وأوطار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, dan wabil khusus keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsan, dan keluarga besar Yayasan Pendidikan Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf, para santri-santri baik yang putri maupun yang putra, wali-wali santri, para jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita memperingati haul wafatnya seseorang yang menghabiskan umurnya di dalam perjalanan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menggunakan setiap detik waktunya untuk li'ila'il kalimatillah. Dari sejak muda belia beliau habiskan waktunya untuk belajar agama. Lulus SD beliau belajar menuntut di Pondok Pesantren Gontor hingga lulus dari Gontor, menguasai ilmu bahasa Arab khususnya dan bahasa Inggris. Semangat belajarnya di Gontor tidak mengendorkan lagi untuk terus menambah ilmu, yang akhirnya beliau melanjutkan belajar ke Mesir, ke negeri ilmu, bergabung dengan ulama-ulama besar yang ada di Al-Azhar sana. Dan di Al-Azhar di Mesir beliau tidak tinggal di asrama seperti para mahasiswa-mahasiswa biasanya, tapi beliau tinggal di masjid, menjadi merbot masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, sehingga terjaga salat 5 waktunya, terjaga tahajudnya. Dan di masjid tersebut imamnya adalah seorang mukri yang hafidhul Quran dan hafal sabah kira sabah, sehingga di situ guru kita Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf menghafalkan Al-Quran dengan imam masjid yang ada di Mesir, hingga akhirnya beliau hafidh Al-Quran. Sungguh satu semangat yang sangat luar biasa, yang berapi-api di dalam bermujahadah, mendidik dirinya, disiplin terhadap dirinya untuk menggali agama, belajar agama. Tidak mudah orang yang belajar di Al-Azhar, yang harus menyelesaikan banyak tugas, menghafalkan pelajaran-pelajaran dan menulis berbagai macam paper yang harus diselesaikan. Di tengah-tengah itu juga menghafal Al-Quran. Tapi guru kita berhasil dua-duanya. Hafal Al-Qurannya didapatkan, dan beliau lulus juga di Al-Azhar dengan predikat yang baik, LC.
Masya Allah. Dan di tengah-tengah ketika beliau belajar di Al-Azhar di sana, beliau kenal dengan jamaah tabligh, sehingga beliau pun di tengah-tengah kuliahnya dan di tengah-tengah beliau mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghafal Al-Quran, ketika libur beliau gunakan untuk khuruj fisabilillah, gunakan untuk berdakwah keliling dari negeri-negeri Timur Tengah bersama jamaah Mesir sana. Luar biasa, menggabungkan amalan-amalan nabawi sejak beliau masih berjaga dan masih muda belia. Yang mana orang yang seperti ini dipuji oleh Rasulullah SAW, yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan di mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yudilluhumullah ya fi dhilli la dhilla illa dhilluh. Di antaranya bahwa syabun nasha'a fi taatillah, seorang pemuda yang tumbuh sejak kecil selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua yang rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, sudah umur 40 tahun ke atas baru insaf dan sadar, ya satu hal yang biasa, memang sudah bau tanah. Kalau dia tidak sadar dan insaf, ya namanya keterlaluan itu orang. Ini beliau sejak muda, bahkan sejak kecil, saya katakan tadi lulus SD, terus belajar agama, dilanjutkan di Mesir, belajar agama, menghafal Al-Quran, gunakan waktunya untuk berdakwah. Tidak seperti para pemuda-pemuda yang biasanya, yang habis waktunya, apalagi zaman sekarang ini, habis nonton film, habis sibuk dengan media sosial, dengan YouTube-nya atau dengan IG-nya, dengan WhatsApp-nya dan lain sebagainya, nonton TV. Tidak ada kamus kehidupan seperti itu dari guru kita. Sibuk untuk agama. Selesai dari studinya dari Mesir, beliau pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia pun sibuk dalam berdakwah. Ketika beliau pulang awal-awal dari Mesir, ya saya berjumpa sama beliau kurang lebih pada tahun 1987. Saya pertama kali khuruj dakwah 1985. Sejak itu umur saya masih 15 tahun. Saya kenal sama Ustaz Lufi ketika itu umur saya 17 tahun. Tahun 1987. Beliau hadir di Ancol saat itu karena tempatnya besar, dan beliau khutbah Jumat, saya ingat, dengan suaranya yang menggelegar, dengan ilmunya yang sangat dalam, dan nasihat-nasihat yang begitu tajam menyentuh dalam hati sanubari kita. Saya termasuk anak muda yang simpatik dengan guru kita Ki Haji Muhammad Lutfi Yusuf. Sejak itu saya akrab dengan beliau. Beliau sering datang ke Solo, ke markas Solo An-Ni'mah Tanjung Anom sana. Kemudian terus beliau berdakwah, dan akhirnya di tahun 1000, kalau tidak salah 1989, ya, beliau melanjutkan dakwah dan studinya ke Pakistan. S1 sudah beliau terima dari Mesir, maka beliau ingin untuk mendapatkan master dan doktor di Pakistan sana. Berangkatlah beliau ke Pakistan, yang sebelumnya sudah datang ke Pakistan juga, tapi untuk khuruj. Tapi kali ini beliau datang ke Pakistan untuk belajar agama.
sambil khuruj fisabilillah. Masya Allah. Tahun 1990, alhamdulillah Allah kasih taufik saya untuk khuruj 4 bulan setelah saya lulus SMA saat itu. Sebelum saya kuliah, saya izin dengan orang tua saya untuk khuruj 4 bulan dulu setelah lulus SMA. Maka saya khuruj 4 bulan ke India, ke Pakistan. Tahun 1990, disitulah saya berjumpa dengan Ustaz Lutfi kembali. Saat itu beliau rajin di markas Rewin, dan akhirnya alhamdulillah tashkil bersama beliau selama 40 hari. Khuruj 40 hari, karena 4 bulan berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari kali 3. 40 hari pertama saya ke India, 40 hari kedua dan ketiga di Pakistan. 40 hari kedua saya bersama Ustaz Lutfi khuruj ke daerah di Turbela Dam sana, di dekat Kashmir, di dekat di daerah Fosto sana dengan Ustaz Lutfi. Masya Allah, Ustaz Lutfi menguasai 3 bahasa pada saat itu. Beliau pandai dalam bahasa Arab, pandai dalam bahasa Inggris, dan pandai dalam bahasa Urdu. Saat itu saya hanya bisa 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ustaz Lutfi bahasa Urdunya fasih, sehingga kalau saya bayan, ya mungkin bahasa Indonesia, Ustaz Lutfinya bahasa Urdu. Atau kadang-kadang yang menerjemahkan kalau pas Ustaz Lutfi ada takazah 3 bahasa. Ya. Ada yang teman kita yang tidak bisa bahasa kecuali bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia dia bayan, diterjemahkan dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Urdu. Macam itu. Masya Allah, sungguh mengesankan ketika kita khuruj 40 hari saat itu bersama guru kita Ustaz Lutfi Yusuf. Masya Allah, beliau selesai studinya hingga ke S3 ya, doktor, dan masuk juga belajar untuk daurahul hadith, mungkin daurah fikih sampai menjadi mufti. Masya Allah, pulang dari studi di sana, beliau terus mengembangkan tugas dakwah yang luar biasa. Empat amalan ada dalam diri beliau. Dakwah, ya, hari-harinya digunakan untuk dakwah, digunakan untuk fikir umat. Kemudian beliau adalah orang yang memiliki ilmu yang disertai dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Beliau adalah ahli ibadah. Hari-hari bersama beliau, ya, tidak pernah lepas dari salat tahajud. Pasti jam 2, setengah 3 beliau bangun malam, ya, beliau tahajud, menghidupkan malamnya untuk munajat kepada Allah. Dan luar biasanya tahajudnya bukan sembarang tahajud. Biasa orang kadang-kadang tahajud rajin karena banyak utang, karena deadline bayarannya belum bisa dapat untuk kredit mobilnya dan rumahnya, tahajudnya rajin. Atau karena mau di PHK, tahajudnya rajin. Atau karena sakit, tahajudnya rajin. Ya bagus, alhamdulillah, tahajud dalam keadaan musibah. Maka kadang-kadang memang Allah ngasih musibah kita, ya, dalam rangka supaya kita tahajud. Sebab kalau tidak kita kasih musibah, tidak tahajud kita.
Memang cobaan yang paling berat itu adalah cobaan yang kemudahan, keberhasilan dan kesuksesan. Ketika orang dapat punya jabatan tinggi, kaya raya, ucapannya didengar banyak orang dan tersohor, sudah lupa lagi masjid, sudah lupa lagi itu munajat, doa, tahajud, nangis di malam hari, tidak. Tapi ketika dalam keadaan miskin, kemudian ada isu PHK begitu, utang banyak, tidak bisa bayar sekolah untuk anaknya, atau sakit, baru ingat Allah, baru dia tahajud dan nangis. Tapi kalau guru kita Ustaz Lutfi Yusuf tidak pernah berfikir seperti itu. Beliau tahajud nangis untuk umat, fikirnya selalu umat. Nangisnya bagaimana manusia dapat hidayah, tahajudnya bagaimana manusia yang belum salat jadi orang yang salat, yang sudah salat mau salat berjamaah, yang sudah salat berjamaah mau duduk di halaqatul ta'lim, yang mau duduk di halaqatul ta'lim mau berfikir dakwah dan mau lagi meningkatkan pelajaran agamanya. Tahajudnya memikirkan bagaimana hidayah tersebar di seluruh alam. Dari sejak muda beliau ibadahnya itu untuk umat, bukan untuk dirinya. Seolah beliau tidak pernah memikir dirinya, tidak pernah memikir kesehatannya, tidak pernah memikir hal-hal yang sifatnya pribadi. Fikirnya selalu umat, umat dan umat, habis semuanya untuk umat. Dan saya ingat ketika saya sering dulu dari Solo ke sini, ke Banjarmasin, ke Laelsan, ada masjid kecil dulu di sini di pinggir kali itu, pinggir sungai, sebelum ada tempat ini. Markasnya dulu di Musala itu ya, masjid di mana situ ya, Al-Ihsan. Ya, itu Ustaz Lutfi waktu itu baru saja beliau menikah, ya, dan istrinya hamil. Beliau sering sekali, karena bapaknya itu adalah juragan minyak, saya ingat mobilnya selalu penuh dengan minyak itu, minyak goreng yang sekarang langka ya, banyak drum-drum minyak goreng itu. Bawa mobil, nyupir sendiri. Kadang-kadang ada orang yang keluar 4 bulan atau 40 hari keluarganya dibawa istrinya. Tahun 91, 92, kampung-kampung di Kalimantan Selatan itu jalannya kan darah karu-karuan. Ya, jalannya tidak seperti sekarang ini. Barangkali jalannya bisa buat pelihara lele, karena banyak lubang-lubang. Kalau airnya ya hujan tuh becek-becek luar biasa. Tahun 90 ya, saya sering sini tahun 91, 92 ya, sebelum saya ke Yaman. Ustaz Lutfi kalau naik mobil tidak pernah pelan, keras. Bawa istrinya hamil sampai akhirnya istrinya keguguran. Cerita sama saya, istri saya keguguran dia katanya. Masya Allah, semangatnya beliau tuh, Masya Allah, bawa sembako, bawa sembako, bawa sembako, bawa sembako. Jadi korban untuk umat. Nusrah jamaah dengan membawa sembako, membawa minyak goreng. Masya Allah, hadiah kepada ulama. Itu semangatnya Ustaz Lutfi, luar biasa ya. Jadi beliau da'i ilallah, beliau alim dan ahlu zikir, dan beliau adalah abid, ahlu ibadah, dan beliau adalah khadim, pelayan umat. Jadi dakwah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah dan khidmat ada dalam diri beliau semuanya itu. Ada dalam diri beliau semua. Dan sempurna semuanya. Saya yakin ya, antum-antum yang ada di sini
tahu persis begitulah sifat beliau, begitulah selalu usaha beliau yang susah untuk ditiru, susah untuk ditiru. Korban semuanya, korban hartanya, korban waktunya, korban dirinya, ya, banyak meninggalkan keluarga, banyak meninggalkan halaman tempat tinggal ininya, sampai meninggalnya pun fisabilillah, meninggal fisabilillah, tidak berada di tempat negerinya di mana beliau dilahirkan. Kuburannya dan jenazahnya sebagai saksi bahwa beliau adalah dai sejati, sebagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada 160.000 sahabat setelah ketika Rasulullah wafat, 160.000 sahabat yang kuburannya berada di Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Hanya ada 10.000 saja. Yang 150.000 kuburannya seluruhnya di luar Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, di luar Hijaz. Kuburannya ada di Turki, kuburannya ada di Yordan, bahkan ada kuburannya yang ada di Aceh dan yang ada di Cina. Sahabat Rasulullah SAW, jenazahnya sebagai saksi bahwa beliau adalah syuhada dan beliau adalah da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hidupnya merupakan inspirator bagi diri kita, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Amal jariahnya tidak bisa dihitung. 3 hal yang disabdakan Nabi SAW, amal yang selalu mengalir ada dalam guru kita Ustaz Lutfi Yusuf. Kalau Rasulullah bersabda bahwa idza mata ibnu adam inqata amaluh illa an thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, pondok pesantren Al Ihsan ini, Masjid Al Ihsan, kemudian juga pondok yang ada di Bentok situ, ya, semuanya adalah pengorbanan dan jerih payah beliau yang besar yang ada di situ, kita tahu semuanya. Ya, sedekah jariyah mengalir, yang dimana di situ ada markas dakwah, di situ ada masjid yang digunakan ta'lim, pesantrennya, pesantren putri, pesantren putra, terus, masya Allah, bangunannya itu sedekah jariyah ada dalam diri beliau. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, bayan-bayannya di setiap istima', di setiap jur-jur, di Al Ihsan, ketika khuruj di seluruh dunia, baik ke Mesir, ya, ke Pakistan, ke India, ke Yordan, ke seluruh dunia, ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia, ke Singapura, beliau selalu bayat, beliau selalu menyampaikan ilmu, beliau selalu menyampaikan Quran dan Sunnah, beliau selalu menyampaikan kisah-kisah sahabat orang-orang yang mulia, beliau selalu menyampaikan mutiara-mutiara yang sangat mahal, dan banyak nasihat-nasihat yang kita bisa ambil, yang masih mengunjam dalam hati kita. Betul apa tidak? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Kalau kita sadar, kita insaf karena nasihat guru kita, maka itu mengalir pada guru kita. Santri-santri yang hafadzul Quran, yang dia tiap hari deres Al-Quran, mengalir kepada beliau. Orang-orang yang tidak salat jadi salat, mengalir kepada beliau. Banyak itu, ya, dakwahnya, yang asarnya yang ada di, bahkan dulu tahun 90-an, ya, tahun 90-an, saya ingat awal beliau pulang dari Mesir, Ustaz Lutfi itu ya yang pertama kali membuat TPQ di Kalimantan Selatan tahun 90-an. Belum ada tuh TPQ. Beliau sebagai ketua
taman pendidikan Al-Quran se-Kalimantan Selatan. Dan ketika wisuda orang-orang yang sudah khatam Al-Quran, ya, dari mulai anak umur 5 tahun menghafalkan huruf hijaiyah, kemudian disambung sampai bisa baca Quran, sampai khatam Quran 30 juz, dikumpulkan ribuan saat itu bersama Gubernur Kalimantan Selatan tahun 90-an itu, Ustadz Lufi sebagai ketua TPQ saat itu. Saya ingat waktu itu saya datang daripada acara itu. Jadi kalau sekarang ini ada TPQ yang ada di Kalimantan Selatan sini, ada di masjid-masjid dihidupkan, semuanya ngalir kepada beliau karena beliau yang pertama kali menghidupkan. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, seorang anak yang soleh yang mendoakannya. Masya Allah, ya, beliau punya putra putri yang soleh dan solehat insyaallah, dan keturunannya insyaallah saya yakin jadi keturunan orang-orang yang soleh dan solehat. Putrinya hafidhatul Quran dan meluluskan